Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya di Campur-Campur Channel. Semoga Anda sekalian selalu dalam keadaan kemudian dimudahkan segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang gejala penyakit jantung atau jantung koroner yang jarang disadarin oleh seseorang. Tahu-tahu dia jadi sesak napas, anfal, dan hilang sadar. Jadi penyakit jantung koroner itu beda dengan klep pompa jantung ya. Kalau jantung koroner ini gejalanya biasanya yang paling umum nih di sisi lengan, yang ini sisi lengan kiri sebelah dalam ini sering pegal. Jadi ditekukan lengan itu, ini sering pegal di sini, pegal terus walaupun aktivitas kita nggak seberapa, tapi di situ pegal. Nah, keadaan seperti itu nanti pada akhirnya berganti hari akan meningkat ke arah rasa pegal juga yang ada di lengan sebelah atas. Nah, nanti akan pegalnya akan ikut juga di sini, ikut pegal. Nah, ini pegal terus, kemudian sama seperti yang tekukan lengan kiri tadi di sisi sebelah dalam, kepegalannya akan sama, tapi lebih banyak yang di lengan dekat siku tadi. Nah, setelah itu dia akan ada rasa sakit di bagian yang lain seperti orang masuk angin di wilayah rusuk ini. Ini yang saya tandain, ini gejalanya seperti kayak masuk angin. Nah, ini terus kemudian di sini sakit, tapi kalau disentuh, bahkan kalau udah parah dia tersenggol pakaian kita aja ini sakit. Terus rasa sakit itu meningkat sampai ke wilayah ini. Ini sisi sebelah atas ini. Nah, ini di bawah dada ini, di bawah tete ini. Nah, ini akan sakit, kesenggol gini pun sakit. Apalagi kalau dikerik pasti merah sekali. Nah, ini sampai kemari nih. Ini rasa pegalnya tadi. Nah, terus kemudian ini banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia ada penyempitan pembuluh darah pada jantungnya atau pada pembuluh darah koronernya. Nah, terus rasa sakit akan meningkat di wilayah ini. Tapi rasa sakit di sini bukan berupa pegal, tapi rasa seperti ditusuk jarum panas ya. Selenit. Semakin kita lelah, semakin sering rasa selenit di sini ini seperti ditusuk. Nah, sebenarnya kalau dia masih tingkat awal itu banyak obat yang bisa untuk konsumsi, seperti misalnya daun dewa, binahong bisa. Tapi kalau Anda mungkin kurang bahan-bahan itu di daerah Anda susah dicari, ya cari aja tomat, jadikan jus. Tomat itu tadi di jus 2 butir, minumnya 2 kali sehari. Di samping itu Anda juga harus minum minyak ikan khusus omega 3 saja, jangan pakai omega 6, omega 9. Itu yang dibutuhkan omega 3 nya aja untuk koroner. Apakah jantung koroner ini berbahaya? Ya, berbahaya. Biasanya orang harus dipasang ring. Kalau sudah parah, orang itu dipasang ring di jantungnya. Terus kemudian kalau misalnya tingkat penyempitan pembuluh darahnya itu semakin banyak, nah itu bisa bukan cuma 1 ring, bisa 2 ring, 3 ring, 4 ring, ada bahkan orang ringnya sampai 8. Nah, terus kemudian gejala lain selain rasa pegal pada sisi siku tadi, apabila kita dalam aktivitas sehari-hari ataupun enggak aktivitas, dan kemudian rasa pegal juga di pundak sebelah depan, dan rasa sakit seperti ditusuk jarum panas di wilayah ini. Gejala lainnya biasanya ini Anda gampang ngerasa capek, ngos-ngosan bila berjalan, nggak terlalu jauh pun udah ngos-ngosan. Nah, itu ngetesnya yang paling signifikan tuh kalau kita naik turun tangga. Nah, gerakan naik itu akan ngerasa kita lelahnya luar biasa. Terus kemudian napas kita memburu, mendengus-dengus, ataupun napas kita itu
ngos-ngosan lah ya gampangnya, seperti kayak orang habis berlari cepat padahal kita cuma naik turun tangga saja dan kelelahannya akan meningkat. Ini sebenarnya bisa diantisipasi dengan mengetahui gejalanya. Bila ringan ya cukup rutin aja minum jus tomat, terus kemudian minyak ikan omega 3 itu sehari sekali. Tapi kalau misalnya parah gejalanya, sebentar aja udah lelah, udah capek, udah nggak kuat, naik turun tangga pun udah terasanya nggak karu-karuan, nah itu sebaiknya minumnya sehari 2 kali omega 3 nya. Kalau jus tomat ini bisa Anda konsumsi 2 hari sekali gitu. Kemudian penyakit lain yang ada hubungannya dengan jantung itu adalah gejala penyakit jantung yang hubungannya dengan pompa jantung atau klep jantung. Itu tidak bisa dipasang ring, itu tidak bisa ditolong dengan omega 3, tapi dia biasanya klep jantung itu orang harus dibedah, disebutnya istilahnya bypass. Karena kalau klep jantung ini jangankan untuk berjalan atau naik tangga, duduk diam saja pun napas sudah setengah mati, udah ngos-ngosan kitanya. Jadi napas itu udah sesak gitu, dia harus bantu oksigen. Jadi harus dibedakan masalah kena infark jantung atau klep jantung, pompa jantung dengan koronernya, dengan penyempitan pembuluh darah jantung. Itu biasanya di pembuluh darahnya. Makanya kalau misalnya orang terkena jantung koroner, yaitu bisa dikategorikan nggak terlalu berbahaya tapi harus diwaspadain. Orang cukup pasang ring. Tapi kalau pompa jantung atau terjadi kebocoran jantung, yaitu harus operasi, termasuk operasi besar itu masuknya. Jadi demikian penjelasan saya masalah tentang jantung koroner, ciri-cirinya, tanda-tanda bahwa kita ada masalah jantung koroner atau penyempitan pembuluh darah jantung, sebagaimana yang saya uraikan di atas. Juga vitamin ataupun minyak dan herbal yang dibutuhkan juga saya sebutkan. Orang yang kena jantung koroner, sekali lagi saya tekankan, dia bisa mengkonsumsi daun dewa. Dan jika ada pertanyaan, silakan Anda tinggalkan di kolom komentar. Semoga ini bermanfaat sebagai penambah wawasan bagi Anda sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.